Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, Selasa pagi hari ini, tanggal 4 April 2023. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, karena kasih Tuhan amat sempurna. Tuhan begitu baik, Dia cinta kita semua. Sebab kita dipanggil dipilih untuk menjadi anak-anak kerajaan Allah. Suatu hari kelak kita akan menikmati kerajaan surga, hidup bersama dengan Tuhan kekal selama-lamanya. Untuk itu mari kita mau setia ikut Yesus, kita mau sungguh-sungguh ikut Engkau, ikut Yesus dan berserah total kepada Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian, Aku Berserah Kepada Yesus. Dan tema firman Tuhan pada pagi hari ini, jauhkanlah daripada aku kecurangan dan kebohongan. Biar Tuhan menuntun hidup kita, berserah total kepada Tuhan. Jangan berserah kepada akal budi kita, jangan berserah kepada manusia, tapi serahkan hidup ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan berfirman dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara hidupmu. Amin. Hanya kepada Yesus pengharapan penyerahan kita, tidak yang lain. Dalam Mazmur pasal 37 ayat 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak atas kita. Tuhan akan campur tangan, biar hari-hari kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Aku berserah. Amin, haleluya. Aku berserah. Amin, haleluya. Pada Yesus Juru Selamat aku berserah. Amin, haleluya. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Amin, haleluya. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima aku hamba-Mu. Amin, haleluya. Aku berserah. Amin, haleluya. Aku berserah. Terima kasih Bapa. Pada Yesus Juru Selamat aku berserah. Amin, haleluya. Berserah kepada Yesus, aku jadi milik-Mu. Amin, haleluya. Roh Kudus pimpin hidupku sampai akhir hidupku. Amin, haleluya. Oh, aku berserah. Amin, haleluya. Aku berserah. Amin, haleluya. Pada Yesus Juru Selamat aku berserah. Amin, haleluya. Ku serahkan seluruh hidupku pada Engkau Yesus Bapa-Ku. Ku mau setia dan taat sampai akhir hidupku. Amin, haleluya. Aku berserah. Amin, haleluya. Aku berserah. Amin, haleluya. Pada Yesus Juru Selamat aku berserah. Amin, haleluya. Aku berserah. Amin, terima kasih Tuhan. Aku berserah. Amin, haleluya. Pada Yesus Juru Selamat aku berserah. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan. Kau
kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami Yesus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang sempurna. Tuhan Yesus, sucikan mulutku Bapa. Sebentar kami mau baca firman-Mu Bapa. Kuduskanlah hatiku dan pikiranku untuk firman-Mu. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat yang tertinggi di atas segala-galanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Ampuni Bapa segala dosaku, segala kesalahanku, minta ampun Bapa. Layakkan pada pagi hari ini dia ini. Kuasailah hidupku, tuntun hidupku Bapa. Biar Roh Kudus akan menuntun, membimbing aku di jalan yang benar sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Selasa pagi hari ini tanggal 4 April 2023. Bersyukur kepada Tuhan. Dan kita mau berserah total kepada Tuhan. Sebab kita tidak berkuasa, kita tidak mampu. Di luar Yesus kita hancur. Di luar Yesus kita gagal. Tentu di dalam dunia ini penuh dengan masalah yang kompleks. Kalau kita baca di dalam kitab Salum ini, Raja Sulaiman, Amsa Sulaiman, segala macam orang fasik, orang bebal, orang bodoh yang sudah kita baca, segala macam tipu muslihat, segala macam bisa terjadi, saudara. Oleh karena itu mari kita mau berserah total kepada Tuhan. Sebab dunia yang begitu kotor, saudara. Ya, kotor, dunia begitu jahat. Kalau kita tidak ada Yesus, kita tidak mampu. Oleh itu mari kita mau berserah total kepada Tuhan. Supaya tangan Tuhan akan menyertai hidup kita. Sesuai dengan tema pada pagi hari ini. Jauhkanlah daripada kecurangan dan kebohongan, saudara. Ini ikutin daging, saudara. Manusia pada umumnya dalam dunia bisnis, dalam dunia usaha bisa terjadi kecurangan, kebohongan, saling tipu menipu. Itu bisa terjadi. Itulah tipe karakter manusia yang ikuti jejak iblis. Iblis itu bapak pembohong, ya. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44. Coba ini Yesus sendiri berkata, saya mau baca. Yohanes pasal 8 ayat 44, demikian firman Tuhan. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup di dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Itulah iblis, bapak segala dusta. Tapi Bapa di surga, Yesus Kristus, mengajar kita untuk hidup kita di dalam kebenaran. Tidak boleh menjadi pembohong, tidak boleh jadi penipu, tidak boleh menjadi pendusta, dan segala-galanya. Hidup yang miring, hidup yang serong, hati yang serong, perilaku serong, itu kebencian Tuhan. Tapi mari kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita baca di dalam kitab Amsal Sulaiman ini, saudara. Ya, kitab Amsal dibuka semuanya kehidupan manusia, topeng manusia yang penuh dengan topeng, yang penuh dengan kebohongan, yang penuh dengan kecurangan, itu terbuka semuanya, ya. Oleh itu mari kita kalau sudah buka keadaan semuanya ini, kita jangan ikuti dunia ini.
tapi kita ikuti firman Tuhan. Haleluya. Saya mau baca Amsal Sulaiman pasal 30. Tinggal satu pasal lagi Bapak ya. Jadi atas rahmat anugerah Tuhan, besok kita akan lanjutkan pasal 31. Nanti malam kita lanjutkan pasal 30 di ayat 15 sampai ayat yang terakhir, ayat yang ke-33. Berikutnya nanti kita baca pasal 31 ya, dari ayat 1 sampai 31. Puji Tuhan. Saya mau baca perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, aku berlalalah, ya Allah, aku berlalah sampai habis tenagaku. Ini orang stres, saudara. Ya, setiap orang kita berlalalah mencari uang, kerja keras di dalam dunia ini. Semuanya, kalau apalagi ketemu dengan orang penipu, pembohong, banyak orang culas, jadi banyak orang segala macam sifat orang yang penuh dengan negatif, saudara. Kalau kita tidak minta pimpinan Tuhan, wah, ada orang sampai bunuh diri segala macam. Karena apa? Tidak tahan menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan ini. Sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak daripadaku. Ini mari kita minta sama Tuhan. Supaya Roh Kudus kan menuntun hidup kita. Supaya Tuhan berikan hikmat. Sebabnya Tuhan berkata di dalam Matius 10 ayat 16. Itu hendaklah engkau cerdik seperti ular. Sampai Tuhan Yesus berkata demikian. Karena dunia ini penuh dengan tantangan. Penuh dengan kecurangan. Penuh dengan kebohongan. Ya, penuh dengan keculasan, saudara. Matius 10 ayat 16, lihat, aku mutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti burung merpati. Hati kita tulus, biarpun kita minta hikmat datang dari Tuhan. Supaya roh Tuhan berkuasa dalam hidup kita, mengerti dalam dunia usaha, dalam dunia apapun yang kita kerjakan ya. Kalau kita tidak minta pimpinan Tuhan, rasanya tidak kuat ya. Sebab itu mari kita mau andalkan Tuhan, supaya Tuhan senantiasa menuntun hidup kita. Berikutnya ayat 3, juga tidak ku pelajari hikmat, sehingga tidak dapat ku kenal yang maha kuasa, maha kudus. Oh gawat saudara. Kalau orang dunia, orang fasik ya, tidak mengenal akan yang maha kudus, tidak mengenal Yesus Kristus, dia melangkah di dalam kebodohannya sendiri. Ya, tidak menggunakan hikmat dari Tuhan, karena jauh dari Tuhan, tidak ada penyertaan Tuhan. Tapi bagi kita semua, mari kita melangkah dengan hikmat Tuhan. Biar pagi ini sebelum kita melangkah, kita baca firman Tuhan, supaya Tuhan berikan hikmat buat kita, supaya kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Sehingga kita dibuat berhasil, seperti Yusuf berhasil. Kalau saudara baca dalam Kejadian pasal 39 ayat 2 dan 3. Dalam segala pekerjaan Yusuf berhasil oleh karena ada penyertaan Tuhan. Demikian saya berdoa, Bapak, Ibu, Saudara semua, dibuat Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Karena Tuhan Yesus bersama kita. Berikutnya ayat ke-4. Siapakah naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Berikutnya, siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama enaknya? Engkau tentu tahu, Yesus Kristus. Dia naik ke surga. Ya? Dan dia telah turun ke dunia. Dia menjadi kita sebagai manusia dalam rangka supaya hidup kita dipulihkan sama Tuhan. Dan berikutnya yang kelima, semua firman Allah dalam murnian inilah. Yesus adalah firman Allah. Dan tepat ayat 4 dan 5 itu adalah Yesus Kristus sebagai firman Allah murni. Ia adalah perisai bagi orang berlindung padanya. Mari kita mau andalkan Yesus. Kita mau berlindung kepada Tuhan. Karena tidak ada kekuatan lain. Tidak perlindungan lain. Hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Karena Tuhan berfirman pula, saudara, di dalam Mazmur 46 ayat 2, ya, penolongku, ya, yang sangat terbukti pada waktu menghadapi kesesakan, itu sangat terbukti. Nah, saya mau baca persisnya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Amin. Pada waktu kita menghadapi jalan buntu, datanglah kepada Yesus. Berserah total kepada Tuhan. Saya yakin, kita yakin, Tuhan berikan jalan keluar. Karena Dia Bapa kita yang tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Ayat yang ke-6. Jangan menambah firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Jadi artinya, jangan sok pintar. Jangan artinya menambah firman-Nya. Jangan saudara lebih hebat dari firman Tuhan. Malah itu jadi pendusta. Tapi biar kita taat kepada firman Tuhan. Dua hal kumohon kepadamu, ayat 7 dan 8. Jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni, jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biar aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Amin. Mari. Biar kita hidup sederhana saja. Seperti dalam 1 Timotius 6 ayat 8. Asal ada makanan bagian, cukuplah. Ya.
Jadi kita nih jangan sampai mau cari kaya ya, terus dengan cara curang, cara bohong, menipu sana sini, jangan saudara. Ya, tapi biarlah kita menikmati makanan yang menjadi bagian kita dengan berkat Tuhan. Dengan apa? Ucapan syukur kepada Tuhan. Ucapnya selalu syukur kepada Tuhan. Jangan menuntut banyak-banyak saudara dengan Tuhan. Ya, jangan kita suka berkeluh kesah atau ngomel, bersungut-sungut ya. Tidak pernah bersyukur sama Tuhan. Jangan. Mari kita bersyukur apa yang Tuhan berikan. Kita belajar untuk selalu bersyukur. Terima kasih kepada Tuhan. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Ini menjadi sombong. Kalau orang itu sekali diberkati kaya, kenyang, segala kecukupan, wah, tidak mengenal Tuhan. Dan berkata, siapa Tuhan itu? Dirinya sendiri jadikan Tuhan. Sombong. Orang sombong akan jatuh, saudara. Tapi belajar kita rendah hati. Ya, waktu belajar kita hidup apa adanya. Ya sudah, nggak usah ngoyo-ngoyo, saudara. Kerja keras, ya. Kalau tanpa Tuhan, kerja keras juga sia-sia. Tapi apapun yang kita kerjakan, kalau mengandalkan Tuhan, saya percaya pasti diberkati Tuhan. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Yang jelas, kalau orang Kristen banyak itu orang Kristen apa tuh? Jadi korupsi, koruptor, ya. Nama orang Kristen tidak baik, tidak menjadi berkat, ya. Malah itu menjadi batu sandungan. Jangan sudah bertobat itu, ya. Hidup nih, mari bergantung kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkati, sudah cukup. Jangan mencari kekayaan. Kalau mencari kekayaan, menyiksa diri. Cintakan uang itu akar segala jenis kejahatan. Ya. Ada keturunan yang muti ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Jangan, anak-anak harus takut kepada Tuhan. Hormati saing orang tua. Ya, tidak boleh ngutuki bapak, ibu, ayah dan ibu, tidak boleh. Ya, itu nanti dikutuk Tuhan. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tapi belum dibasuh dari kotoran sendiri. Menganggap dirinya sudah suci, kotor, padahal kotor, saudara. Kita semua adalah ngaku, saya adalah orang berdosa, orang kotor di hadapan Tuhan. Dikuduskan melalui pengorbanan Kristus dan firman Tuhan. Biar hari-hari kita melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Ada keturunan berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang giginya telinga adalah pisau. Ya, untuk memakan habis dari bumi orang tertindas, orang-orang miskin di antara manusia. Orang kalau jahat tidak ada firman Allah, banyak itu ya. Itu banyak itu begal-begal, perampok itu ya. Dia sering menindas orang miskin karena hidupnya fasik, tidak takut akan Tuhan. Tapi mari bagi kita semua takut akan Tuhan. Karena firman Allah dikatakan semua firman adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang berlindung padanya. Mari kita melalui firman-firman selalu kita dengar pagi malam. Bapak Ibu rajin, saya rajin baca Alkitab ini. Termasuk Bapak Ibu secara korporat kita sama-sama baca Alkitab ya. Sampai nanti kitab Nabi Maliaki. Kita lakukan setia. Biarpun dalam keadaan sederhana. Tapi yang penting kita mau taat. Karena Tuhan lihat hati, kesungguhan hati. Kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita berserah total kepada Tuhan. Hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Karena kita melangkah bersama dengan Tuhan. Wah, aku berserah. Amin, haleluya. Aku berserah pada Yesus, haleluya. Pada Yesus juru selamat, aku berserah. Amin, haleluya. Berserah kepada Yesus, serahkan seluruh hidupmu kepadanya. Amin, haleluya. Ku mau cinta Tuhan Yesus dan setia dan taat sampai langkahku yang terakhir. Amin, haleluya. Oh, aku berserah. Amin, haleluya. Aku berserah. Amin, haleluya. Pada Yesus juru selamat, aku berserah. Amin, haleluya. Pada Yesus juru selamat, aku berserah. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat beraktivitas, jangan lupa berjaga dan berdoa. Berserah kepada Tuhan. Jauhkanlah diri kita daripada kecurangan dan kebohongan, tapi hiduplah di dalam firman Tuhan. Asal ada makanan, pakaian, cukup, kita tidak perlu ngoyo. Tapi yang penting kita dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.